Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'du. Untuk teman-teman sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya Bapak tidak bisa masuk dalam kelas tadi karena Bapak sedang mengalami sakit karena kaki Bapak sedang tidak baik-baik saja. Dan juga saya mohon maaf sebesar-besarnya telah mengganggu waktu kalian malam ini karena saya mengadakan kelas online. Untuk selanjutnya langsung saja ke materi, tidak usah berlama-lama. Sebelum itu marilah kita sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar. Dikarenakan online, maka ada salah satu saja yang mengaktifkan voice-nya biar tidak terlalu ribut. Saya tunjuk ya, untuk Mas Dul Wahid. Nah, silakan Mas Dul Wahid pimpin doa surat Al-Fatihah dan doa belajar. Monggo Mas Dul Wahid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih banyak untuk Mas Dul Wahid telah menjadi sukarelawan untuk membacakan Al-Fatihah dan doa belajar. Untuk selanjutnya langsung aja kita ke materi. Kayaknya kalian sudah paham deh untuk materi-materi kemarin karena kalian sudah banyak bertanya kepada Bapak pada waktu di kelas. Untuk saat ini kita akan belajar tentang pembaharu Islam. Sebentar Bapak akan membuka PPT atau membagi layar ya. Sebentar. Udah muncul apa belum? Kayaknya udah deh. Alhamdulillah Pak, sampun sudah kelihatan Pak PT-nya. Oke, untuk pertama dalam materi pertama kali ini pembaharu Islam, yang kita bahas pertama kali saat ini adalah sebab tentang munculnya pembaharu Islam pada tahun 1800 sampai seterusnya. Menurut Harun Nasution, beliau membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam yang menjadi 3 garis besar. 3 garis periode besar tersebut adalah yang pertama, periode abad klasik dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode abad pertengahan dimulai pada 1250 sampai 1800 Masehi. Dan yang ketiga, periode abad modern dari tahun 1800 sampai sekarang. Nah, beliau juga berpendapat bahwa setiap periode ini juga memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan periode yang lainnya. Oke, untuk pertama yakni abad klasik. Abad klasik menurut Muhaimin, Islam mencapai kemajuan di abad ini, maksudnya di abad klasik, disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yakni umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal pikirannya. Nah, jadi itu pada saat itu
mereka itu tidak hanya mengacu pada Al-Quran juga, maksudnya tidak menggunakan Al-Quran untuk membaca atau sekedar menghafal. Mereka juga menggunakan akal mereka untuk menganalisis dari ajaran dari Al-Quran tadi. Untuk yang kedua, umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW yang mendorong agar kaum muslimin tidak hanya menuntut ilmu agama, tapi juga mempelajari ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Nah, di sini itu Rasulullah SAW itu mendorong pada kaum muslimin untuk tidak harus berpacu pada ilmu agama, akan tetapi juga harus mempelajari ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu kedokteran, ilmu permesinan, atau ilmu duniawi yang lainnya, bukan hanya tentang ilmu agama. Yang ketiga, umat Islam itu mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains. Pada masa itu dunia Islam bukan hanya muncul ahli hadis, fikih, tafsir atau tentang ilmu agama-agama saja, akan tapi juga ahli dalam ilmu kedokteran, matematika, kimia, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, ulama yang berdiri sendiri, di mana para ulama pada periode ini menolak tawaran pengusaha untuk menjadikan pegawainya. Jadi di sini para ulama itu berpikir secara sendiri, tidak mau ikut campur dalam pengusaha-pengusaha bagaimana ulama itu nanti akan dijadikan sebagai pegawainya. Sekarang pada periode abad pertengahan terutama pada abad 16 sampai 18, laju keilmuan dari para ulama semakin melemah, dan ciri-ciri periode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ulama kurang berani lagi melakukan ijtihad. Yang kedua, para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran itu sudah bukan zamannya, katanya. Yang ketiga, ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama zaman abad klasik. Yang keempat, banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri, akan tapi tergantung pada pengusaha. Ini sangat berbeda ya dengan zaman klasik tadi. Yang kelima, para ulama periode ini hanya menuruti atau mengikuti pada ulama zaman klasik. Berarti mereka itu hanya mengikuti zaman-zaman klasik, tidak mau memperbarui dari ilmu-ilmu pada saat itu, maksudnya. Yang keenam, ulama hanya sibuk pada ilmu agama saja, dan sehingga ilmu umum atau ilmu dunia ini tidak berkembang dan justru cenderung lenyap. Yang ketujuh, ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenali lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya. Selanjutnya pada periode abad modern, pada abad ke-1800-an sampai sekarang, dan mulailah muncul kesadaran dari umat Islam di dunia. Dan pada awalnya bangsa Eropa yang mengalami kemunduran, dan bangsa Eropa juga pernah dikalahkan oleh umat Muslim pada zaman abad klasik. Dan contoh berhasil orang-orang Eropa menguasai dunia Islam dan adalah negara Turki Utsmani yang dialulukan umat Islam pada penghuni abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan pengusaha Eropa. Yang kedua, Napoleon Bonaparte itu dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. Yang ketiga, Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal, yaitu kerajaan yang sangat disohori di India. Nah, dalam kondisi terpuruknya seperti itu membuat para ulama sadar atas derita kemunduran yang dialami oleh umat Islam dibandingkan dengan kemajuan dari Eropa. Oleh karena itu, pada abad modern ini muncul para ulama-ulama dan penggagas-penggagas yang berusaha untuk memajukan Islam sehingga dunia Islam ini dapat mengejar dari kemajuan bangsa Barat. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum subbab yang kedua tentang tokoh-tokoh pembaru pada masa modern? Sudah jelas, Pak. Tidak ada ya? Oke, saya lanjut aja subbab yang kedua tentang tokoh-tokoh pembaru Islam pada masa modern. Yang pertama kita bahas dulu dari dunia bagian India. Pembaru dari India yang pertama adalah Syekh Waliullah pada
pada tahun 1703 sampai 1762 Masehi. Syekh Waliullah ini dilahirkan di Delhi, India pada tanggal 21 Februari tahun 1703. Ia memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal dengan sufi dan mengelola madrasah. Secara singkat, setelah dewasa ia turut menjadi guru di madrasah tersebut. Kemudian beliau menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu dari ulama-ulama di sana. Tidak hanya di Mekah ya, ternyata di Madinah juga beliau menimba ilmu sebanyak-banyaknya tentang Islam. Dan ia terus kembali ke India, tepatnya di Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan karir lamanya sebagai guru di madrasah. Nah, ketika melihat kemunduran dunia Islam di India, Syekh Waliullah ini berpendapat bahwa penyebab kemunduran Islam ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menuju ke sistem kerajaan. Yang kedua, sistem demokrasi yang melekat pada kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut. Yang ketiga, perpecahan di kalangan umat Islam ini merupakan akibat dari adanya perbedaan aliran-aliran yang muncul di dalamnya, dan tiap-tiap aliran itu mengaku dirinya sebagai paling benar yang di antara aliran-alirannya. Yang keempat, mencampurkan ajaran Islam dengan unsur-unsur ajaran lain sehingga ajaran Islam ini Islam yang murni ini menjadi kurang jelas. Nah, pemikiran dari Syekh Waliullah ini adalah perlunya penerjemahan Al-Quran ke bahasa asing. Tujuannya itu agar masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab dapat memahami maksud dan menerapkan bahasa kehidupannya sehari-hari. Nah, pemikiran ini termasuk baru sebab penerjemahan Al-Quran ini pada saat itu masih dilarang oleh pemerintah. Dilarang oleh para ulama, bukan pemerintah ya. Maaf. Dikarenakan dilarangan oleh pemerintah tersebut, maka Al-Quran ini tidak diterjemahkan pada saat itu. Nah, bahasa yang dipilih untuk menerjemahkan Al-Quran ini adalah bahasa Persia karena banyak yang digunakan di kalangan pelajar-pelajar Islam di India pada saat itu. Dan penerjemahan Al-Quran ini ke dalam bahasa Persia disempurnakan Syekh Waliullah pada tahun 1758 Masehi. Nah, terjemahan pemula ditentang oleh lambat laun dapat diterima oleh masyarakat Islam di India pada saat itu. Dan yang kedua, Syekh Ahmad Khan. Syekh Ahmad Khan ini adalah yang lahir di Delhi pada tahun 1817. Syekh Ahmad Khan ini memperoleh pendidikan tradisional dalam penguatan agama. Selain mempelajari bahasa Arab, ia juga menekuni bahasa Persia. Ia rajin membaca dan banyak memperluas pengetahuan tentang dengan membaca buku berbagai ilmu-ilmu pengetahuan. Pemikiran Syed Ahmad Khan tentang barusan adalah yang pertama, kemunduran Islam disebabkan oleh umat Islam itu sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk-produk dari Barat. Yang kedua, ilmu dan teknologi modern ini adalah hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, akal dalam batas kekuatannya harus dihargai tinggi oleh umat Islam. Yang ketiga, Islam adalah agama yang memiliki paham, hukum, dan buatan Tuhan. Dan yang keempat, sumber ajaran Islam hanyalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, pendapat ulama ini masa lampau tidak mengikat pada umat Islam. Di antaranya pendapat mereka ada yang sudah kurang sesuai dengan zaman modern. Yang kelima, umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir, bukan hanya sikap dan perilaku taklid. Yang keenam, cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Yang selanjutnya, tokoh pembaru di India yakni Muhammad Iqbal yang lahir dari golongan keluarga menengah di Punjab, India. Ia belajar di Lahore sehingga memperoleh gelar sarjana tingkat magister. Di kota ini juga ia berkenalan dengan seorang Oriental bernama Thomas Arnold. Orientalis ini yang mendorong Iqbal untuk melanjutkan studi di Inggris, dan Iqbal kemudian masuk ke Universitas Cambridge pada tahun 1905 untuk mempelajari filsafat. Muhammad Iqbal
ini adalah seorang penyair dan filosof. Seperti yang dikatakan bahwa tadi, Muhammad Iqbal ini belajar ilmu filosofi atau ilmu filsafat di Inggris. Nah, pemikiran Iqbal ini mengenai kemunduran dan kemajuan Islam ini mempunyai pengaruh dan pergerakan pembauran dari Islam. Pemikiran-pemikiran antara lain yakni sebagai berikut. Yang pertama, ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam berbaru Islam. Oleh karena itu, pintu ijtihad ini tetap terbuka. Yang kedua, ilmu Islam, umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Dalam syairnya, ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam saja. Yang ketiga, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kebuntuan dalam berpikir. Yang keempat, hukum Islam tidak bersifat statis tetapi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kelima, umat Islam harus menguasai sains teknologi yang dimiliki oleh Barat. Dan yang keenam, perhatian berlebihan umat Islam terhadap kehidupan yang bersifat zuhud telah menyebabkan kekurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, yakni ada pembaharu dari Mesir. Yang pertama tadi kan India, yang sekarang ini dari Mesir. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Ali Pasha adalah lahir di Kavala, Yunani pada tahun 1765. Ia adalah seorang keturunan Turki sebagai seorang raja Muhammad Ali yang diprioritaskan bidang militer. Ia berpendapat bahwa kekuasaan hanya dapat dipertahankan dan diperbesar mulai kekuatan militer. Untuk menopang kekuatan militer, maka ia membangun kekuatan ekonomi juga. Terus Muhammad Ali Pasha ini memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang ia dirikan. Nah, sekolah-sekolah inilah yang kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir, pada khususnya di dunia Islam pada umumnya. Nah, ketika Muhammad Ali ini memperkenalkan pendidikan sistem modern, masyarakat Mesir saat itu masih menggunakan sistem pendidikan yang tradisional, yaitu kutab, masjid, madrasah, dan Jamiatul Al-Azhar, atau saat ini bisa disebut dengan Universitas Al-Azhar. Nah, ilmu-ilmu yang dikembangkan di lembaga-lembaga tradisional itu hanya ilmu keagamaan saja, ada seperti tafsir, hadis, fikih, ilmu tauhid, dan lain-lain. Nah, Muhammad Ali Pasha juga melihat bahwa lembaga-lembaga tradisional yang sudah ada tentu sulit menerima kurikulum modern ke dalam lembaganya. Oleh karena itu, ia tidak mengubah lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada, tapi juga menempuh jalan alternatif untuk mendirikan sekolah modern sendiri. Dengan ide dan tindakan yang ditempuh Muhammad Ali Pasha ini menunjukkan bahwa adanya kemajuan di zamannya. Ia berani berbeda dengan merealisasikan pikiran strategisnya untuk kemajuan umat Islam. Yang kedua, Rifai Baldawi Rafiq At-Tahtawi. Ia dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan. At-Tahtawi ini mulai belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, ketika berusia 16 tahun. Ia menyelesaikan studinya di Al-Azhar pada tahun 1822 pada waktu 5 tahun. Nah, beberapa pemikiran tentang pembaru Islam yang diusungnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ajaran Islam ini bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tapi juga hidup di dunia. Jadi, menurut Al-Tahtawi ini, kehidupan umat Islam itu harus seimbang antara akhirat juga dunia. Jadi tidak terlalu jomplang lah antara kehidupan akhirat dan juga dunia. Yang kedua, kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum-kaum intelektual untuk memutuskan segala urusan. Yang ketiga, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat, para ulama juga harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat ditegakkan di tengah-tengah masyarakat yang modern juga. Yang kelima, pendidikan harus bersifat universal. Yang keenam, umat Islam harus dinamis dan tidak meninggalkan sifat statisnya. Umat Islam ini harus dinamis dan meninggalkan, tadi tidaknya typo. Umat Islam itu harus dinamis dan meninggalkan sifat statisnya.
Yang ketiga, Jamaluddin Al-Afghani. Ia menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Ia menjadi penasihat Sir Ali Khan juga. Beberapa tahun kemudian ia diangkat oleh Muhammad Azam menjadi Perdana Menteri. Nah, di sini ada beberapa pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaharu Islam. Yang pertama, kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islamnya. Kemunduran ini disebabkan oleh berbagai faktor yang terdapat dalam diri umat Islam itu sendiri. Nah, untuk yang kedua, untuk mengembangkan kejayaan Islam di masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern kedepannya saat ini dan kedepannya, maka umat Islam itu harus kembali kepada ajaran Islam yang murni, di mana Islam juga harus dipahami dengan akal serta kebebasan dalam berpikir. Yang ketiga, corak pemerintahan otokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokrasi, di mana kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat dalam memutuskan sesuatu yang sangat berpengalaman. Yang keempat, tidak ada pemisahan antara agama dan politik, dan rasa solidaritas antar umat Islam harus dihidupkan kembali di dunia Islam. Yang selanjutnya, Muhammad Abduh di sini adalah lahir di Mesir. Pada ketika kecil, Muhammad Abduh ini belajar di rumah. Ia melakukan pelajaran Al-Quran hingga hafal, dan dalam waktu 2 tahun saja ia kemudian meneruskan studinya di Universitas Al-Azhar. Adapun ide-ide pembaru dari Muhammad Abduh yang membawa dampak positif bagi pengembangan pemikiran Islam sebagai berikut. Yang pertama, pintu ijtihad terbuka lebar bagi umat Islam, dan ijtihad ini merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal itu, maka ilmu pengetahuan juga akan menjadi lebih maju. Yang ketiga, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Selanjutnya, Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho ini adalah murid dari Muhammad Abduh tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Tidak jauh dari kota Tripoli atau sekarang disebut dengan Syria. Semasa kecil itu ia dimasukkan ke madrasah tradisional di Al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Langsung saja ke ide-ide pembaruan Islam dari dari Muhammad Rashid Ridho. Nah, Muhammad Rashid Ridho ini pembaruan Islamnya yang pertama itu, di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan sikap aktif dan dinamis. Yang kedua, umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum fatalis, yaitu Jabariyah, di mana kaum yang hanya pasrah pada keadaan. Yang ketiga, akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. Umat Islam ini harus menguasai sains teknologi untuk mencapai kemajuan. Dan yang terakhir di sini adalah kemunduran umat Islam disebabkan karena ada beberapa banyak unsur ajaran bukan Islam yang sudah masuk terlalu jauh ke dalam ajaran Islam. Selanjutnya ini pembaruan dari Turki. Yang pertama adalah Sultan Mahmud II. Pembarunya yaitu menerapkan sistem demokrasi pada pemerintahan, menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya, dan memasukkan bidang keilmuan umum dalam kurikulum lembaga-lembaga madrasah, mendirikan sekolah maktebi ma'arif untuk mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi, dan mendirikan ma'tarif ulumi untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli dalam bidang penerjemahan, dan mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Yang kedua, Namik Kemal. Namik Kemal mempunyai analisis tentang sebab kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya, diantaranya adalah kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani pada saat itu tidak beres. Solusi yang ditawarkan kepada adalah perubahan sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional. Yang kedua, rakyat sebagai warga negara memiliki hak politik yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Yang ketiga, pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat, Islam mengajarkan al-maslahatul ammah. Ajaran ini sebenarnya adalah maslahat umum,
di mana khalifah tidak boleh bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan maslahat kebaikan umum tadi. Yang kelima, kepala negara dalam mengurus negara tidak boleh melanggar syariat. Syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Tentang pembaruan di dunia Mesir tadi ada Mesir, Turki, dan India. Mungkin belum ada, Pak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut pembaharuan Islam di negeri kita, yakni Indonesia. Pergerakan pembaruan Islam di Indonesia ini muncul karena memikirkan bahwa pembaru itu di Mesir tadi, di India, terus Turki pada abad modern. Nah, secara langsung ini tidak langsung ini berpengaruh pada gerakan Islam di Asia Tenggara termasuk di Indonesia kita saat ini. Dan dengan menyerap secara selektif ide-ide pembaru tadi dari tokoh-tokoh Islam tadi yang telah disebutkan sebelumnya tadi ya. Perubahan tadi diakui oleh para tokoh-tokoh Islam dan intelektual Islam di Indonesia. Ada banyak yang dari intelektual Islam. Yang pertama adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ada Mukti Ali, mantan Menteri Agama, terus ada Deliar Nur, dan masih banyak lagi. Nah, dalam buku H.A. Mukti tadi sudah saya sebutkan tadi, ada tokoh tadi H.A. Mukti Ali. Dapat diketahui ada 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan bukan Islam, adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien, adanya kekuasaan misi dari luar Islam yang berpengaruh gerakan dakwah Islam, adanya gejala dari golongan intelijensia tertentu yang merendahkan Islam, dan yang kelima adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Nah, melihat pada 5 realitas tersebut, maka para ulama baru Islam tersebut melakukan 5 gerakan besar pembaruan, yaitu membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh atau kebiasaan-kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, memformulasikan doktrin Islam dengan pandangan pikiran modern. Yang ketiga, mereformasi penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan pada saat itu, terkhususnya Islam. Dan yang keempat, mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuasaan di luar Islam. Dan yang kelima, melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Dan 5 pergerakan tadi bukan peristiwa yang terjadi begitu saja, akan tetapi secara langsung atau tidak langsung memiliki akar panjang sejarah dari tokoh-tokoh pembaru Islam di Mesir, India, dan Turki. Nah, ada banyak tokoh-tokoh Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan tersebut, tetapi dalam buku teks ini jadi disebut semuanya. Di antara mereka adalah Syekh Ali Thohir Jamaluddin asal Padang, yang kedua Haji Abdul Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kedua tokoh ini dipandang penting sebab keduanya menjadi pelopor pembaru Islam di Minangkabau. Yang ketiga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 18 November 1912 di Yogyakarta. Yang keempat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. Mungkin itu materi pembaruan Islam yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan lagi? Kayaknya enggak ya. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun ada kata yang tidak masuk di dalam pikiran, nanti bisa ditanyakan di WhatsApp aja ya teman-teman. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini. Untuk Mas Abdul Wahid silakan dipimpin lagi, silakan diaktifkan tadi mic-nya. Silakan Mas Abdul Wahid. Halo Mas Abdul Wahid, halo. Ketiduran kayaknya Mas Abdul. Ya sudah, untuk kali ini saya tutup aja. Marilah kita
mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.